Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi u'iddat lil muttaqina mafaza haitsu qala inna lil muttaqina mafaza. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal arda was samawati wal arda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu araban wa ajaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Shadaqallahu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah yang kami sampaikan pada saat ini adalah dua hadiah besar bagi para yang bertakwa. Wahai saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini kami selaku khatib senantiasa mewasiatkan khusus dari khatib dan umumnya kepada hadirin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini biasa di dalam setiap khutbah Jumat tentu akan selalu disampaikan sebesar seperti ini karena betapa pentingnya takwa sehingga kita harus selalu diingatkan setiap hari Jumat. Mengapa begitu penting pesan takwa ini? Jawabannya adalah karena takwa kepada Allah adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Dalam menjalani kehidupan mulai dari makanan, kemudian remaja, kemudian dewasa sampai orang tua ini, tentu kita dihadapkan pada berbagai permasalahan hidup dan kehidupan. Permasalahan dalam hidup dan kehidupan ini akan membuat kita berada dalam kondisi yang berbeda-beda tentunya satu dengan yang lain. Ada kalanya kita merasa bahagia, indah, menyenangkan, meraih kesuksesan jabatan misalnya di suatu dinas, baik itu jabatan tinggi, pratama, mesin pengawas atau jabatan fungsional. Namun ada kalanya juga ada di sebagian kita yang merasa sedih, galau, kekurangan, dan juga merasa stres, dan bahkan sebagian hingga mengalami depresi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya Allah telah mempersiapkan hidup dan kehidupan manusia ini dengan keindahan dan ya, baik tentunya di dunia maupun nanti ya. Allah tidak mendustai bahwa seseorang diciptakan itu untuk menjalani kehidupan yang buruk. Oleh karena itu, keburukan atau ketidakbahagiaan dalam hidup dan kehidupan sesungguhnya sangat kita bisa hindari sebetulnya oleh kita sendiri. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita renungkan sejenak. Sebenarnya hanya ada dua hal sebetulnya yang menyebabkan hidup dan kehidupan kita ini menjadi tidak bahagia. Pertama adalah ketika seseorang sedang mengalami persoalan dalam hidup yang belum ada jalan keluarnya. Yang kedua disebabkan karena seseorang kekurangan uang misalnya, kekurangan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dirinya, keluarganya. Ada persoalan-persoalan dalam hidup dan kehidupan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, ada. Dan juga ada persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan uang, ada pasti. Dalam dua hal yang menjadi penyebab seorang mengalami kondisi buruk demikian itu, sesungguhnya Allah telah memberi perangkat ketentuan agar seseorang dapat menghindarinya. Sebagaimana di surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 jelaskan yang demikian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la
niscaya dia akan membukakan jalan keluar terhadap kesulitan hidupnya, dan dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah rahimakumullah, janji Allah itu pasti benar dan pasti ditepati. Ini adalah jaminan Allah. Ini adalah solusi yang diperintahkan Allah kepada kita. Bahwa siapa saja, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan, jika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga sebelumnya. Ini adalah hadiah sebenarnya dari Allah untuk kita bagi orang yang bertakwa. Lantas pertanyaannya kepada kita, bagaimana caranya agar kita mencapai derajat sebagai seorang yang bertakwa? Apa yang harus kita lakukan agar menjadi orang yang bertakwa sehingga berhak menerima dua hadiah besar yang disediakan Allah tadi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti kita ketahui, definisi takwa itu adalah tunduk patuh kepada Allah, takut bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah perbuatan yang tidak disukai Allah, atau dapat diartikan sebaliknya bahwa lakukanlah perbuatan yang disukai oleh Allah. Secara umum takwa itu adalah menjalankan semua dan menjauhi larangan. Ini secara umum. Namun ada beberapa ciri dasar dari orang yang bertakwa itu. Hal ini bisa kita Al-Quran Al-Baqarah ayat 2 dan 3 yang biasa sering kita dibuka setelah Al-Fatihah, yaitu Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang mereka yang tergolong bertakwa itu? Yang pertama adalah orang yang beriman kepada yang gaib, yang kedua adalah yang mendirikan sholat, dan yang ketiga menginfakkan sebagai rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Jadi disebutkan ciri pertama adalah percaya kepada yang gaib. Pengertian gaib itu sangat luas, bukan hanya percaya kepada Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi juga bisa malaikat, bisa jin, bisa kehidupan akhirat, dan neraka itu termasuk gaib. Tetapi lebih dari itu, orang yang bertakwa itu juga harus percaya kepada janji-janji Allah, percaya kepada kekuasaannya, dan percaya bahwa pemberiannya adalah yang terbaik untuk kita bagi orang itu. Balasan bagi orang yang baik adalah tentunya surga yang kita idam-idamkan, dan perbuatan dosa balasannya tentu neraka. Ini juga suatu yang gaib, yang belum nyata, yang tidak bisa dilihat oleh nyata, tapi nanti pasti akan ada. Contoh lain, kita bersalawat kepada Nabi, maka derajat kita akan dinaikkan 10 kali lipat. Ini juga perkara gaib. Atau dengan bersedekah, maka Allah akan membalas dengan balasan berlipat ganda, dan banyak kali contoh yang lain. Intinya, ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang percaya kepada Allah yang maha gaib dan gaib lainnya yang diciptakan. Ciri yang kedua orang yang bertakwa adalah mendirikan sholat. Ini sebagai pokok utama amal. Oleh karena itu, jadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa dengan cara melaksanakan sholat wajib 5 waktu, tingkatkan kualitas sholat, dan perbanyaklah sholat kita, termasuk sholat sunnah, baik sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sholat taubat. Nah, ciri yang ketiga orang yang bertakwa adalah selalu mengeluarkan sebagian harta pemberiannya, baik dalam bentuk infak, sedekah maupun zakat maupun bentuk yang lain. Sedekah atau zakat itu berbeda. Kalau zakat itu sesuai dengan nisab dan haulnya. Ketika sudah nisab ukurannya, kemudian haulnya sudah setahun. Kalau pegawai negeri biasanya profesi disebut zakat profesi. Nisabnya adalah 85 gram emas. Kalau 1 gram 1 juta berarti dapat 5 juta. Kalau dikonversi dalam 1 bulan, ambil 2,5%, kurang lebihnya adalah setiap pegawai negeri yang punya tunjangan gaji pokok dan tunjangan dan lainnya itu minimal 7 juta per bulan, itu wajib hukumnya zakat. Nah, kalau sedekah bedanya adalah kalau sedekah itu tidak mengenal haul dan nisab, bebas kapanpun berapapun itu adalah merupakan sedekah. Jadi
kita ingatkan, sering kita lupa, malas mengeluarkan sebagian harta kita dengan alasan untuk kebutuhan sendiri saja masih kurang. Ini adalah alasan klasik dan hanya akan menjauhkan diri kita dari predikat seorang yang bertakwa kepada Allah. Jadi paksakan diri kita, apalagi kita sudah kategori nisab atau zakat profesi yang lebih dari 7 juta per bulan bruto. Ya, jadi kita paksakan diri untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk sesama agar ada apa? Tidak ada alasan bagi Allah untuk membalas dan melipat gandakan harta kita dan masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, selain 3 ciri tersebut, maka ciri mendasar yang lain adalah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam firman tersebut Allah menunjukkan bahwa yang juga merupakan ciri mendasar orang yang bertakwa ada 4 di sini. Yang pertama, mereka segera mohon ampunan kepada Allah atas kesalahan yang mereka perbuat. Dan yang berikutnya adalah dia juga tidak segan-segan segera meminta maaf kepada orang lain jika dia berbuat salah. Selanjutnya ciri yang kelima, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu atau menahan amarah. Dan yang keenam dari ciri orang yang bertakwa adalah seorang yang mau memberi maaf kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah ciri mendasar orang bertakwa. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan 6 ciri tersebut dan sampaikan juga pesan takwa ini kepada istri, keluarga kita, keturunan kita, agar mengikuti seperti yang saya sampaikan ini. Sehingga dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari masalah yang sedang menimpa kita dan keluarga kita, serta Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak bisa-bisa. Dengan bertakwa, tentunya kita dan keluarga akan selalu mendapat kebahagiaan dalam kehidupan saat ini dan kebahagiaan kehidupan di akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوة إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتقربنا من بعده وتقربا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا عليه يزدكم ولذكر الله